Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak dan Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang pada pagi hari ini akan mengikuti sesi pembelajaran secara asinkronus. Nah, pembelajaran secara asinkronus ini Bapak dan Ibu bisa menyimak nanti materi yang akan saya sampaikan. Kemudian nanti di akhir materi Bapak dan Ibu akan saya berikan penugasan untuk bisa diselesaikan nanti sebelum Bapak dan Ibu masuk ke sesi ketiga. Baik Bapak dan Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat walaupun kita melalui pembelajaran ini secara tidak langsung ya Bapak dan Ibu, tetapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi chemistry kita ya, interaksi kita dengan cara berkomunikasi secara tidak langsung melalui virtual Zoom meeting ini ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membagi slide, menyampaikan slide materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini di sesi asinkronus ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi kedua ini masih tetap di materi teknik komunikasi publik. Yang akan kita bahas untuk sesi kedua ini adalah tentang assertive communication atau komunikasi asertif ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan satu kalimat dari Hillel. If not I for myself who then, and being for myself what I am I, and if not know when. Ya, kata-kata adalah hal yang sangat berpengaruh Bapak dan Ibu yang dimiliki oleh manusia yang dapat menentukan keberhasilan hidupnya. Kata-kata dapat dipakai secara konstruktif untuk kesuksesan hidup atau sebaliknya. Banyak terlihat orang-orang menjadi terpuruk hanya karena pilihan kata yang kemudian menjadi masalah dalam hidupnya. Ya, terutama di era komunikasi secara virtual, secara kita dilibatkan dalam komunikasi melalui media sosial di dunia maya. Banyak orang yang dituntut ke pengadilan, Bapak dan Ibu, karena kurang bijak mengeluarkan kata-kata. Ya, jadi banyak kasus yang disampaikan atau dibawa ke dibawa ke pengadilan ya hanya karena seseorang menyampaikan satu kalimat ya di media sosial yang ternyata hal tersebut bisa mencemarkan nama baik orang atau mencemarkan nama baik satu organisasi atau satu unit tertentu ya Bapak dan Ibu. Nah, ada beberapa gaya ya di dalam komunikasi. Salah satunya adalah tentang komunikasi asertif yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Di sesi komunikasi asertif, Bapak dan Ibu, ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dan teknik komunikasi asertif, kemudian kita akan membahas tentang active listening, ya, bagaimana kita mendengarkan secara aktif, kemudian complaint handling, ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan satu keluhan, ya, mengatasi satu keluhan karena kita ada sebagai
pelayan publik tentu banyak menerima komplain-komplain atau keluhan-keluhan dari masyarakat pengguna layanan. Kemudian submateri berikutnya yang akan kita bahas di dalam komunikasi asertif ini adalah komunikasi tertulis. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa gaya komunikasi ya yang dilakukan oleh orang lain, oleh orang atau oleh seseorang dalam melakukan interaksi kepada orang lain. Ya. Jadi ada yang kita sebut dengan komunikator pasif, ya nanti akan kita jelaskan bagaimana ciri-ciri komunikator pasif. Kemudian ada yang kita sebut atau dengan tipe komunikator asertif, ya, yang kali ini akan kita bahas. Kemudian tipe komunikator berikutnya adalah tipe komunikator yang agresif, ya, Bapak dan Ibu. Ya, nah ini ya Bapak dan Ibu ciri-ciri dari ketiga tipe komunikator tadi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama kita bahas tentang seorang komunikator yang pasif ya. Seorang komunikator yang pasif biasanya selalu menarik diri dari pergaulan ya. Tidak percaya diri dan terkadang malu atau khawatir ya untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Dia khawatir apa yang dipikirkan atau apa yang dikatakan oleh orang lain dan itu sulit diterimanya ya. Dan tipe komunikator pasif ini adalah mereka juga takut untuk berkata tidak. Jadi selalu iya-iya saja kepada orang yang yang berinteraksi dengannya ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tipe komunikator yang berikutnya adalah tipe komunikator yang agresif. Jadi sebaliknya tadi ya dari tipe komunikator pasif, tipe komunikator agresif ini adalah orang-orang yang di dalam setiap komunikasinya, setiap berkomunikasi dengan orang lain, itu selalu memaksakan kehendak kepada orang lain, ya, selalu ingin membuktikan diri mereka, ya, selalu menonjolkan diri, selalu ingin merasa selalu menjadi pusat perhatian, ya, reaktif dan selalu mendominasi dalam setiap percakapan, ya, itu ciri-ciri dari seorang komunikator yang agresif. Nah, yang akan kita bahas Bapak dan Ibu adalah komunikasi asertif. Ya. Orang-orang yang memiliki tipe komunikator asertif ya adalah orang-orang yang selalu merasa percaya diri ya dan dapat menyampaikan atau mengekspresikan apa yang dirasakannya dan diinginkannya tanpa harus menyakiti dan merampas hak orang lain. Sepertinya gaya ini adalah gaya keseimbangan ya Bapak dan Ibu, gaya keseimbangan antara gaya pasif dan gaya agresif ya. Meskipun tidak semua orang setuju dengan si asertif ini ya, minimal mereka akan percaya dengan dia bahwa dia adalah orang yang menyampaikan sesuatu apa adanya. Dia adalah orang yang bisa mengatakan ya jika ya, dan tidak jika tidak. Dan orang dengan gaya seperti ini merasa nyaman dengan dirinya dan tidak takut atau khawatir dengan apa yang dikatakan orang di belakangnya. Ya, dia bahagia menjadi dirinya sendiri. Ya, orang-orang asertif ini adalah orang-orang yang proaktif dan orang-orang yang ekspresif. Ya. Nah, ini definisi dari komunikasi asertif atau assertive communication ya.
Kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Ya. Nah, bagaimana kita menjadi seorang komunikator yang asertif, atau bagaimana kita melakukan komunikasi secara asertif? Ini ada beberapa ciri-ciri Bapak dan Ibu dari komunikasi asertif. Yang pertama adalah orang-orang dengan tipe komunikator asertif adalah orang-orang yang terbuka dan jujur terhadap pendapat diri dan orang lain. Mereka mendengarkan pendapat orang lain dan memahaminya. Menyatakan pendapat pribadi tanpa mengorbankan perasaan orang lain, kemudian mencari solusi bersama dan keputusan bersama untuk menghasilkan satu keputusan bersama, kemudian menghargai diri sendiri dan orang lain dan mampu mengatasi konflik, menyatakan perasaan pribadi, jujur tetapi tetap hati-hati, kemudian mempertahankan hak diri, kemudian mampu menyatakan perasaan baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat. Nah, lebih lanjut Bapak dan Ibu, gaya ketiga komunikasi ini nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa membuka modul ya, modul teknik komunikasi publik ini. Di halaman 20 ada bagan ya atau ada tabel untuk kita bisa membedakan ya komunikasi pasif, komunikasi asertif, dan komunikasi agresif. Seperti yang garis besarnya secara umum telah saya sampaikan di awal tadi. Ada beberapa teknik komunikasi asertif ya Bapak dan Ibu yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah pahami dulu apa yang memang hak kita atau apa yang memang menjadi hak kita dalam berbicara. Kemudian berani mengatakan dengan jujur apa yang dirasakan. Kemudian tunjukkan image yang positif tentunya. Ya. Jika kita ingin melakukan komunikasi secara asertif, tentu kita harus menunjukkan citra diri kita yang positif atau image diri kita yang positif. Kemudian yang keempat, teknik komunikasi asertif yang keempat adalah pandai membaca keadaan. Ya. Kemudian dalam keadaan emosi, Bapak dan Ibu jangan sekalipun mengungkapkan keinginan Anda. Karena biasanya orang-orang yang emosi ya, yang misalnya sedang marah ya, atau sedang sedih, sedang marah biasanya tanpa sadar mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin akan menyinggung perasaan orang lain ya. Kemudian teknik berikutnya dari teknik komunikasi asertif ini adalah saat menghadapi masalah, cobalah untuk bersikap menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu harus kita hadapi ya, kemudian harus kita selesaikan. Komunikasi harusnya terbuka dan jujur ya, jadi jangan sampai ada yang kita rahasiakan ya, terkecuali mungkin dalam hal-hal tertentu ya. Tetapi pada dasarnya kita harus selalu bersikap terbuka ya, bersikap open minded kepada orang lain, tidak berpikir overthinking ya, atau mungkin berprasangka yang kurang baik kepada lawan komunikasi kita ya. Ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, buatlah keputusan untuk selalu asertif. Jadi kita selalu menanamkan kepada diri kita bagaimana kita bisa melatih ya, bisa melatih diri kita untuk selalu melakukan komunikasi secara asertif ya, tidak pasif dan juga tidak agresif ya. Kemudian dengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Jadi kita harus mendengarkan dengan baik
nanti akan ada materi berikutnya tentang active listening ya. Kita harus mendengarkan secara baik apa yang dikatakan oleh orang lain atau lawan bicara kita. Kemudian yang teknik berikutnya adalah agree to disagree ya. Jadi setuju atau tidak setuju, kita harus memahami orang lain ya. Kemudian yang berikutnya adalah hindari membuat orang merasa bersalah. Nah, ketika kita melakukan satu komunikasi, Bapak dan Ibu tentunya sebagai pimpinan ya, sebagai pejabat pengawas yang memiliki staf tentunya, ketika berkomunikasi hindari melakukan komunikasi kepada bawahan dengan menjudge ya atau langsung menunjukkan bahwa dia bersalah padahal belum tentu ya. Nah, hindari membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya adalah tetap tenang ketika kita melakukan komunikasi. Tataplah lawan bicara kita dengan baik ya. Ada eye contact. Nanti akan kita bahas tentang komunikasi nonverbal ya dengan gesture, dengan eye contact ya Bapak dan Ibu. Kemudian latih ya terus sikap asertif ini. Dan tentu yang berikutnya adalah tetap bersabar. Karena kita harus melatih, ya, tidak mudah mengubah kebiasaan ketika kita yang tadinya adalah seorang komunikator pasif, kemudian diminta untuk melakukan komunikasi secara asertif, ya, yang tadinya kita kurang percaya diri, kemudian kita dituntut untuk percaya diri, tentu harus kita lakukan dengan berlatih, ya, dan tetap bersabar tentunya. Iya. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini adalah contoh formulasi dari kalimat-kalimat asertif ya. Biasanya kita fokus pada kata saya ya. Jadi mulailah kalimat asertif misalnya dengan saya tidak ingin Anda bla 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 ya. Kemudian saya ingin bla 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 misalnya. Ya, saya senang sekali waktu Anda mengatakan bla 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 misalnya ya. Saya senang sekali waktu Anda melakukan bla 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 ya. Jadi selalu ada fokus pada kata saya ya. Nah, pendapat saya sedikit berbeda. Saya rasa bla 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 ya, seperti itu. Saya sudah memutuskan untuk tidak bla bla, saya tidak akan bla 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 ya. Jadi seperti ini contoh-contoh formulasi kalimat asertif. Jadi kita tidak secara tidak mencontohkan kalimat pasif dan juga kalimat-kalimat agresif. Biasanya kalau kalimat agresif itu pasti ada kata aku ya misalnya. Aku seperti itu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk materi berikutnya adalah kita bahas secara singkat saja. Kita akan membahas tentang active listening ya, bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mendengarkan ya. Jadi kemampuan menyimak sebagai salah satu keterampilan paling penting yang Anda butuhkan jika Anda ingin berkomunikasi secara efektif. Yaitu menurut Covey, the most important thing in communication is hearing what isn't said. Jadi kita dengarkan apa yang mungkin tidak ingin kita dengarkan ya. Misalnya saja ketika Bapak dan Ibu berkomunikasi dengan atasan atau mungkin berkomunikasi dengan rekan kerja, berkomunikasi dengan bawahan, bagaimana kita berkomunikasi secara efektif adalah kita mendengarkan lawan bicara kita untuk menyelesaikan dulu kalimatnya, kemudian kita menanggapinya dengan baik. Ya, menanggapinya tentunya dengan dengan melakukan komunikasi secara asertif. Komposisi komunikasi efektif itu sebenarnya Bapak dan Ibu bisa kita lihat bahwa kemampuan atau keterampilan mendengarkan secara baik itu sebenarnya adalah komunikasi efektif yang paling besar komposisinya. Jadi bukan ketika kita ingin melakukan komunikasi efektif,
bukan ketika kita berbicara ya bla 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 dan sebagainya dengan teori-teori dan konsep-konsep dan sebagainya, tetapi sebenarnya komunikasi efektif itu ya yang paling besar komposisinya dalam prosentasenya ya ada 50% prosentasenya itu adalah bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain dengan baik ya Bapak dan Ibu. Komposisi berikutnya dari komunikasi efektif ya kita bahas sedikit ini tentang komunikasi efektif. Berbicara bahkan hanya 35% ya. Jadi ketika kita ingin melakukan komunikasi secara efektif Bapak dan Ibu, berbicara itu hanya menduduki komposisi atau memiliki komposisi hanya 35%. Ya. Kemudian komposisi komunikasi efektif berikutnya adalah membaca. Jadi membaca termasuk komponen dari komunikasi efektif, yaitu walaupun prosentasenya kecil ya, tetapi tetap menjadi satu komponen dalam komunikasi efektif. Kemudian yang berikutnya adalah menulis ya. Nah, ini menulis merupakan juga salah satu komponen komunikasi efektif. Bagaimana kita menulis dengan baik, dengan kalimat-kalimat yang baik ya, terutama di era media sosial sekarang ini ya, ketika kita mungkin menulis ya bukan menulis sih apa namanya mengetik atau mengklik tuts di HP atau di alat komunikasi kita, kita juga harus berpikir ya apa yang akan saya tuliskan gitu ya, apa yang akan saya sampaikan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, active listening bukan hanya sekedar mendengar, namun active listening adalah mendengar dengan seksama untuk memahami poin pembicaraan. Jadi ada kalimat seperti ini, mendengar ya, mendengar tapi tidak menyimak ya, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya adalah bagaimana kita menyimak ya. Menyimak ini adalah kita mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita ya. Karena apa Bapak dan Ibu, bisa kita bedakan misalnya kita dalam satu waktu mendengarkan musik. Nah, musik ini kita dengarkan sambil lalu. Kemudian ada seseorang yang melakukan komunikasi dengan kita. Ya, tentunya kita sambil mendengarkan juga musik, kita menyimak apa yang disampaikan oleh orang tersebut atau oleh orang lawan bicara kita tentunya. Nah, Bapak dan Ibu, seluruh panca indera terlibat dalam proses active listening. Ketertarikan pendengar selain dapat terlihat dari kata-kata yang diucapkannya, juga dapat terlihat dari bahasa tubuhnya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang komunikasi nonverbal. Maupun ekspresi wajahnya atau gestur ya. Karenanya bahasa tubuh perlu diatur sedemikian rupa sehingga si pembicara termotivasi untuk melakukan komunikasi lebih lanjut. Kontak mata ya, eye contact, menganggukkan kepala, tersenyum, setuju dengan mengatakan ya, atau cuman sekedar mengatakan adalah hal-hal yang perlu diperlihatkan saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Dengan memberikan feedback semacam itu, Bapak dan Ibu saat sedang mendengarkan lawan bicara, biasanya akan merasa lebih nyaman dan karenanya akan lebih terbuka dan terus terang. Pendengar aktif harusnya netral dan tidak gampang menilai. Ini artinya pendengar yang baik tidak berpihak dan membentuk opini, terutama di awal-awal percakapan atau pembicaraan. Active listening juga artinya harus sabar. Jeda bicara beberapa saat dan kesunyian sementara harus dapat ditolerir. Pendengar yang baik harusnya tidak langsung mengajukan pertanyaan bila terjadi kevakuman pembicaraan. Berilah kesempatan kepada lawan bicara untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaannya. Nah, di tempat kerja, Bapak dan Ibu, active listening dapat meningkatkan hubungan kerja
antar sesama rekan kerja, meningkatkan produktivitas, dan bahkan menjadikan pegawai lebih semangat dalam bekerja. Tidak dapat dipungkiri Bapak dan Ibu bahwa konflik bisa saja terjadi pada saat Bapak dan Ibu berkomunikasi. Namun kesalahpahaman dapat diarahkan menjadi sesuatu yang lebih positif dengan cara kita mendengarkan atau dengan active listening. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian baik, kita akan ke materi, submateri berikutnya adalah complaint handling. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu ya dapat mengelola satu keluhan ya. Jadi karena apa Bapak dan Ibu, salah satu tugas yang harus diemban oleh jabatan pengawas dalam melaksanakan tugasnya adalah mengelola keluhan yang sangat mungkin datang kepadanya. Keluhan bukanlah sesuatu yang buruk. Bila ditangani dengan baik, keluhan secara signifikan dapat meningkatkan kinerja instansi. Nah, siapapun yang membuat keluhan itu pasti menginginkan ada dari pihak berwenang yang mendengarkan mereka dan mereka dipahami dengan baik. Tentu mereka berharap masalah mereka dapat direspon dengan baik. Seberapapun berat keluhan yang datang kepada kita, harus kita syukuri. Seperti pepatah pernah berkata, kita tidak bisa membetulkan sesuatu bila kita tidak sadar kalau itu rusak. We can fix it if we don't know it's broken. Lagi pula, bila keluhan tidak ditangani dengan baik, instansi bisa menanggung akibat yang terburuk. Ya, contoh saja misalnya Bapak dan Ibu, itu bila ada satu kebijakan yang mungkin akan meresahkan masyarakat, biasanya akan terjadi demo ya. Dan itu akan berlanjut ke hal-hal yang tidak kondusif. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita menangani keluhan? Ya. Tentunya kita selalu harus bersikap tenang ya. Bila ada komplain kepada Anda atau kepada kita selaku pejabat, ingatlah bahwa bukan kita yang dikeluhkan secara pribadi. Bukan kita yang menjadi sasaran, tetapi mungkin lebih pada situasi yang terjadi saat itu. Maka tidak perlu balik berlaku agresif Bapak dan Ibu ya, walaupun sangat natural seseorang mengelak ya pada saat diserang, kemudian ingin memenangkan perdebatan ya, tapi itu tidak akan membawa perbaikan bila nama instansi nanti terlanjur tercoreng ya Bapak dan Ibu. Kemudian dengarkan dengan baik ya, kembali lagi ke keterampilan mendengar seperti yang tadi kita sudah bahas. Biarkan masyarakat yang mengeluh itu menumpahkan ketidakpuasannya ya. Jawablah dengan kata seperti baik Bapak, baik Ibu ya. Sambil sedikit mengangguk supaya masyarakat yang datang atau pengguna layanan yang datang kepada kita dengan keluhannya merasa diperhatikan atau merasa direspon sehingga mereka menjadi lebih tenang ya. Kemudian pahami masalahnya tentunya, karena bagaimana kita akan menyelesaikan keluhan tersebut jika kita tidak memahami masalah yang disampaikan oleh pengguna layanan atau masyarakat ya, dalam hal ini publik ya. Pastikan orang yang membuat keluhan itu tahu bahwa kita mendengarkan dengan baik apa yang mereka keluhkan ya. Jadi skill mendengarkan itu kita sudah bahas tadi ya. Nah, bila Bapak dan Ibu atau instansi unit kerja Bapak dan Ibu melakukan kesalahan, ya kita akui saja secara elegan. Ya, mungkin walaupun bukan kita secara pribadi yang melakukannya ya Bapak dan Ibu, mungkin staf kita melakukan hal-hal atau memberikan informasi yang kurang tepat ya, sehingga menimbulkan permasalahan ya Bapak dan Ibu. Nah, mohon maaf ya jika Bapak dan Ibu
menerima keluhan ya dari masyarakat pengguna layanan atau masyarakat yang kita layani ya, mungkin merasa tidak puas ya dengan layanan yang kita berikan. Nah, kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi setelah kita mendengarkan dengan seksama keluhannya, dan saat ini biasanya klien sudah mulai agak tenang ketika kita melakukan tiga cara yang pertama tadi ya. Nah, saat itu cobalah kita memulai percakapan dengan natural, dengan intonasi yang natural pula. Hal ini dapat membangun hubungan yang saling mempercayai ya. Jadi untuk lebih memahami situasi yang terjadi, ajukan pertanyaan-pertanyaan secara baik kepada Bapak dan Ibu atau masyarakat yang datang dengan keluhannya. Kemudian setelah kita mendengarkan ya, setelah kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, tentu kita menawarkan satu solusi ya. Hal ini dapat kita lakukan setelah kita tentu tahu duduk permasalahannya ya, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita akan membahas sub materi yang terakhir di komunikasi asertif ini, yaitu komunikasi tertulis. Jadi komunikasi tertulis ini, Bapak dan Ibu, adalah segala bentuk penyampaian pesan atau informasi yang berbentuk tertulis tentunya ya. Di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, bentuk-bentuk komunikasi tertulis itu banyak jenisnya ya. Misalnya surat, nota dinas, memo, kalau tidak secara ada surat elektronik ya atau email, ada. Nah, dalam komunikasi tertulis, Bapak dan Ibu, nah ini pilihan kata yang tepat merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar ya. Jadi tentu kita harus membedakan ketika kita menulis secara resmi ya, tulis surat resmi tentu berbeda ketika kita menulis surat kepada dulu ya, mungkin kepada pacar gitu ya. Pasti Assalamualaikum, misalnya dia ada seperti itu. Atau mungkin nanti di bawahnya ada, dulu saya ingat itu ada gini, 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Sempat tidak sempat harus dibalas. Jadi saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Saya ini juga dulu adalah seorang apa sih dulu namanya ya, banyak sahabat pena saya gitu ya. Jadi sering nulis gitu ya, sering nulis untuk sahabat pena. Nah itu pasti saya tulis di bawahnya 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Nah tentu tidak seperti itu kalau untuk surat-surat resmi ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, tidak seperti komunikasi lisan, komunikasi tertulis ini bisa menjadi bukti ya atau saksi yang selalu ada dan dapat dilihat serta dirujuk kembali kapanpun. Jadi dia menjadi bukti tertulis ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk dokumen resmi seperti surat, memo, nota dinas tentu memerlukan keterampilan penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya tentu. Namun hal ini tidak berlaku untuk komunikasi tertulis yang semi atau non formal seperti email atau sosial media dan sebagainya. Nah, bahasa tertulis yang dipakai dalam sosial media biasanya akan menyerupai bahasa-bahasa lisan yang sering kita lakukan ya Bapak dan Ibu. Nah, selain bahasa yang dipakai, format dan struktur dokumen pun harus diperhatikan. Untuk mudahnya pengarsipan dan klarifikasi arsip, setiap instansi umumnya sudah mengatur format dan struktur tata naskah dinas, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, adapun beberapa tips untuk komunikasi tertulis ini adalah yang pertama, tentunya kita harus menyatakan tujuannya. Jadi tujuan penulisan ada bermacam-macam ya. Apakah kita ingin mengajak pembaca melakukan sesuatu atau kita hanya ingin memberikan informasi ya Bapak dan Ibu. Nah, hindari informasi yang tidak relevan ya. Jadi kejelasan adalah kunci
penulisan yang efektif. Kemudian nada penulisan atau tune. Jadi tidak hanya di komunikasi lisan yang ada tune-nya ya, tapi juga di komunikasi tertulis ada tune. Tune membuat tulisan lebih efektif ya. Jadi seperti misalnya dokumen-dokumen resmi itu menggunakan formal tune. Di sisi lain menulis di sosial media untuk promosi kegiatan juga biasanya ada tune yang lebih informal gitu ya Bapak Ibu dan Ibu. Nah, jenis tune memang bergantung pada audiens atau tujuan penulisan. Kemudian nyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan dari pembaca Anda. Nyatakan di penulisan mengapa pembaca Anda perlu melakukannya. Tulisan yang samar akan membingungkan pembaca dan tidak akan ada follow up-nya. Karena dia bingung, ini mau diapain ini suratnya nih ya. Kalau tujuannya tidak jelas. Gunakan bahasa yang simple, jangan menggunakan bahasa yang klise dan jargon-jargon terlalu banyak. Buatlah kalimat yang sederhana tapi padat dan tentunya mudah dimengerti. Kemudian tulisan harus singkat ya, less is more when it comes to length ya. Pastikan penulisan Anda singkat dan mudah dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah tata bahasa dan tanda baca yang baik. Ya, jadi mintalah seseorang untuk melakukan proofread sebelum dikirimkan. Artinya bacalah dulu apa yang Anda tulis dengan suara yang keras. Jadi penempatan penempatan titik atau koma juga perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu. Mungkin ada letak komanya pindah itu bisa memiliki arti yang lain ya. Jadi seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, demikian untuk sesi ini dan sebelum kita akhiri sesi kedua ini, yuk kita ngeteh ya. Ngeteh itu apa? Bapak dan Ibu, saya harapkan bisa mengerjakan tugas yang akan saya berikan untuk sesi kedua ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini dia tugasnya ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa mengemukakan secara tertulis bagaimana Bapak dan Ibu ya selaku pejabat pengawas membangun komunikasi baik secara internal maupun eksternal organisasi. Tentunya berikan contoh-contohnya ya ketika berkomunikasi secara internal maupun ketika berkomunikasi secara eksternal. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana gaya komunikasi Bapak dan Ibu selama ini ya ketika belum membahas ini ya? Apakah Bapak dan Ibu selama ini masih memiliki tipe komunikator yang pasif atau bahkan agresif, atau mungkin sudah melakukan komunikasi secara asertif? Ya, berikan contohnya ya. Tidak perlu sungkan ya, harus jujur mengemukakan menilai diri sendiri ya Bapak dan Ibu. Ini untuk kita melihat bahwa ketika Bapak dan Ibu nanti kembali ke tempat kerja sudah memiliki bekal untuk melakukan komunikasi secara asertif. Nah, ketika Bapak dan Ibu masih dalam masih tipe komunikasinya masih pasif, tentu bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Ketika Bapak dan Ibu mungkin tipe komunikasinya agresif, tentu bisa menurunkan tone-nya ya, menurunkan tone komunikasinya kepada orang lain. Nah, yang ketiga tugas Bapak dan Ibu adalah bagaimana Bapak dan Ibu menangani suatu keluhan ya, mungkin berikan contoh kasus ya, mungkin contoh misalnya yang di di kecamatan, barangkali ada masyarakat yang pernah mengeluh tentang apa gitu ya, diberikan saja, singkat saja Bapak dan Ibu. Kemudian berikan satu contoh komunikasi tertulis sesuai dengan jabatan dan tupoksi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa buat telan staf atau mungkin buat surat undangan, terserah deh contoh-contohnya ya Bapak dan Ibu. Itu tugas Bapak dan Ibu untuk sesi kedua ini.
ya. Karena untuk sesi kedua ini kita punya waktu 3 kali 45 menit, dan saya pikir Bapak dan Ibu menyimak video pembelajaran ini tidak sampai cukup, saya rasa cukup 45 menit, dan dua kali 45 menitnya saya silahkan untuk menyelesaikan tugasnya, ya, Bapak dan Ibu. Iya, jadi harap Bapak dan Ibu dapat menyelesaikan tugas ini sebelum sesi ketiga siang nanti, ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Silahkan untuk setelah menyelesaikan tugas, silahkan untuk beristirahat. Kita akan kembali ke sesi berikutnya di pukul 13.30. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas atensinya menyimak video pembelajaran ini dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di sesi kedua ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, 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 pagi.